Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. 'Allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami. Wa khassana bi afdalil adyani was sunnatil gharra'i wal qur'ani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Jadi repot Pak Wendy pagi ini kayaknya. Aduh, subhanallah. Saya yang zolim nih kayaknya nih. Ya, Masya Allah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita melanjutkan tentang bahasan zat ilahiyah kemarin, ini sekedar muqaddimah juga, penguat lagi gitu kan. Kemarin kita sudah nyampe di bahwa kita itu punya keyakinan, ya kan Pak ya, punya keyakinan. Dan keyakinan itu agar dia menjadi akidah, dia enggak boleh diikuti dengan keraguan gitu ya. Kalau keyakinan diiringi dengan keraguan, berarti itu bukan akidah. Bukan akidah, gitu dia. Dari mana kita kemarin sampai di sini? Iya. Ya, bahwa akidah itu tidak menerima ragu dan keraguan, ya. Agar yakin, keyakinan ini menjadi akidah, maka harus dibenarkan dengan tanpa keraguan padanya, ya. Karena jika ada keraguan, maka itu bukan dinamakan akidah, tetapi perkiraan, atau prasangka saja. Ya, nggak boleh ragu gitu kan tentang alam yang kekal di akhirat nanti. Ya. Nggak boleh ada keraguan tentang hidup yang hakiki di akhirat nanti, tentang sebuah kematian. Nggak boleh ragu. Karena kalau ragu, dia bukan dinamakan dengan al-aqidah. Dari mana kita mengambil ini? Ada dalam Mu'jam al-Wasit atau Kamus al-Wasit gitu kan. Kalimat al-aqidah itu artinya apa? Ya. Al-aqidatu al-hukmu alladhi la yaqbalu syak lada mu'taqidihi. Ya. Makna akidah itu sendiri secara bahasa Arab, orang Arab dia memahami kalau al-aqidah itu adalah al-hukmul ladzi la yaqbalu syak, ya. Sebuah hukum yang tidak menerima keraguan. Itulah akidah. Saya yakin sepenuhnya, ya. Nah, dalilnya dalam Al-Quran bagaimana? Sangat banyak sekali gitu kan. Di awal Al-Quran bagaimana Bapak Ibu? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya kan? Maksudnya apa? Kita nggak boleh ragu terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nggak boleh ragu. Gitu loh. Kalau ragu perlu dipertanyakan lagi, ya. Kita harus mencari ilmu gitu kan, agar keraguan itu hilang. Nggak boleh ragu, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi, ya. Dalil yang berikutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ini dia, thumma lam yartabu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, ya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka tidak ragu-ragu. Terus,
Rabbana innaka jami'un nasil liyaumil la raiba fihi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengumpulkan manusia nantinya, ya kan? Mengumpulkan, ya. Kita hidup sekarang, kemudian kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dimatikan, ngapain lagi, Pak? Dihidupkan kembali oleh Allah. Gitu loh. Dari tulang belulang sudah hancur semuanya kita ini, ya. Sesungguhnya Allah maha kuasa untuk menghidupkan kita kembali. Gitu loh, Pak. Ini nggak boleh ragu-ragu gitu loh. Ya. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang maha menghidupkan bumi yang sudah mati itu, ya. Di dunia ini kita dikasih contoh, Bapak Ibu. Selama di dunia kita dikasih contoh oleh Allah bahwa Allah maha mampu untuk menghidupkan bumi yang gersang, kemudian dikirim diturunkan hujan. Dengan air hujan itu ihtazat warobat, gitu ya. Ya. Nah, gitu dalam Al-Qur'an. Wa taral ardo hamidatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warobat." Dan kamu melihat bahwa bumi itu gersang, mati gitu loh. Enggak ada kehidupan. Tetapi faida anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warobat. Ketika, ya, kami turunkan, ya, di atas bumi yang mati itu alma, gitu kan, air hujan. Tazzat warobat. Bumi yang mati itu bergerak. Gitu loh, Pak, bergerak. Kemudian warobat. Dia tumbuh subur. Itu kayak contoh di dunia. Terus kata Allah, innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya zat yang maha menghidupkan bumi yang mati di dunia ini, lamuhyil mauta. Dia maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati di akhirat nanti. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ragu masalah ini, Bapak Ibu. Ya. Baik. Selanjutnya, ya, akidah atau keyakinan yang kita pelajari itu sesuatu yang gaib, ya, dia tidak kelihatan. Iya, ya. Perlu diingat bahwa masalah-masalah yang wajib kita yakini ini adalah perkara-perkara yang gaib semuanya, perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Nah, gitu. Apa dalilnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya kan? Dalam di awal surat Al-Baqarah itu, Bapak Ibu, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Para ulama merenungi ayat ini, ya. Perlu kita ketahui, dalam surat Al-Baqarah itu kalau kita lihat lengkap semua hukum, ya. Semua beban-beban tugas-tugas hamba dalam syariat Islam itu lengkap. Salat ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian apa lagi? Puasa, ya, semuanya ada dalam surat Al-Baqarah. Bayar zakat ada dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalil tentang haji ada dalam surat Al-Baqarah. Tetapi yang menarik, ya, sebelum Allah berbicara tentang hukum, perintah-perintah beramal, ya, Allah mulai dahulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Yaitu hamba-hambaku yang beriman kepada alam ghaib. Apa maksudnya, Pak? Hikmahnya apa? Kenapa, ya, ayat-ayat tentang hukum, tentang perintah beramal itu dimulai dengan apa? Dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Hikmahnya adalah, ya, di antara renungan para ulama. Jadi kalau seorang hamba yang sudah beriman kepada Allah beriman dengan yang gaib, gitu ya, beriman kepada Allah, para malaikat, ya, rukun iman itulah, gitu kan. Sudah beriman, ya, maka dia saat melakukan perintah-perintah Allah itu akan senang sekali, gitu loh. Kalau sudah beriman dengan yang gaib, ya. Menjalankan perintah-perintah Allah itu dia merasa tidak terpaksa, karena sudah beriman. Tapi kalau belum beriman kepada yang gaib tadi, gitu kan, suruh sholat, gitu kan, kamu kalau sholat berpahala contohnya, gitu kan. Nah, pahala itu kan gaib, mana pahala, gitu. Ya, berat, ya, berat. Bayar zakat berat, naik haji berat. Kenapa? Karena belum beriman kepada yang gaibnya. Jadi memang sengaja, ya, hikmahnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjalankan syariah-syariah
ya, hukum-hukum syariah, ya, solat, puasa, zakat, haji, kita diperintahkan dahulu untuk beriman kepada yang gaib, ya. Allah, para malaikat, kitab-kitab, ya, kitab-kitab, rasul, ya. Kemudian, nah, mungkin sebagian kita bertanya, untuk kitab, ya, kitab dan para rasul, ya, itu kan bukan yang gaib, Ustaz. Kenapa disebut dengan yang gaib? Rasul itu kan kelihatan, ya kan, Pak? Rasul itu kan kelihatan. Kemudian Al-Quran itu kelihatan nggak? Sekarang, ya kelihatan Al-Quran. Ya. Dari sisi mananya gaib? Nah, dari sisi yaitu kalau Rasul itu bukan Rasulnya yang gaib, tetapi apa? Siapa yang mengutus Rasul itu? Nah, ini dia. Kita harus yakin siapa yang mengutus Rasul itu. Ya. Selanjutnya kitab yang kita pegang atau kitab yang dibawa oleh para Rasul. Siapa yang menurunkan kitab itu? Kitab itu dari siapa? Ini semua perkara-perkara gaib, ya. Semuanya apa? Tetapi yang dimaksud menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kitab ya, kitab Al-Qur'an, kitab Zabur, kitab Taurat dan Injil, siapa yang menurunkannya? Terus para rasul, siapakah yang mengutus mereka? Ya, ini semua adalah perkara-perkara gaib. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mukadimah yang terakhir, pentingnya dan berharganya akidah Islamiyah, ya, bagi seluruh manusia. Ya. Belajar akidah Islamiyah itu atau ilmu tauhid itu bagaikan air dan udara bagi kehidupan manusia, ya. Tanpa akidah ini, gitu kan, maka ia tetap dan akan merasa kehilangan. Jadi manusia ini kalau tidak, ya, mengenal akidah Islam ini, gitu kan, atau tidak mau atau belum mengenal akidah Islamiyah, dia akan tetap dan akan merasa kehilangan dalam kehidupannya, merasa bimbang terhadap diri dan keberadaannya, ya, selama di dunia ini. Pasti akan bimbang kalau kita belum mengenal akidah tauhid. Bimbang tentang apa? Tentang diri kita sendiri, ya. Bimbang tentang keberadaan kita. Akidah Islamiyah adalah satu-satunya akidah yang bisa menjawab pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu kalau kita renungkan bisa menguras pemikiran manusia, bahkan membingungkan manusia. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini Bapak Ibu, ya. Contoh, dari mana saya? Nah, ini pertanyaan yang membingungkan. Saya ini dari mana? Ya Pak, ya. Terus dari mana alam ini? Nah, gitu Pak, ya. Terus siapa yang mengadakannya? Ya Pak, ya. Siapa yang mengadakannya? Terus kalau memang ada yang mengadakannya, apa sifat-sifatnya? Ya. Terus apa nama-namanya? Nah, gitu loh. Terus mengapa dia mengadakan kita dan mengadakan alam ini? Ini pertanyaan-pertanyaan, Mbak, berat, ya. Mengapa, ya, dia mengadakan kita dan mengadakan alam ini? Ya. Apa peran kita dan peran alam ini, gitu kan? Terus apa hubungan kita dengan Sang Kholik? Nah, itu loh. Apa hubungan kita dengan Sang Kholik yang telah menciptakan kita ini? Apakah di sana ada alam yang tidak terlihat, yang tidak terlihat oleh penglihatan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menguras pemikiran manusia, Pak. Ya. Mungkin kita selama di dunia ini hanya melihat yang zahir saja. Nah, pertanyaannya apa? Apakah di sana selain di alam kita ini ada alam lain? Nah, itu maksudnya gitu ya, Pak, ya. Apakah ada makhluk yang berakal selain insan? Apakah setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang lain? Nah, ini berat, ya. Apakah ada, ya, setelah kehidupan kita sekarang ini ada kehidupan yang lain yang akan kita jalani? Terakhir apa? Dan bagaimana kehidupan itu? Bagaimana kehidupan setelah ini, gitu loh, Pak. Ya, Masya Allah. Jika pertanyaan-pertanyaan ini, ya, memerlukan jawaban yang pasti, ya, jika pertanyaan-pertanyaan di atas itu
dibutuhkan jawaban yang pasti, atau pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawab, maka dapat dipastikan hanya akidah Islamiyah lah yang dapat menjawab dengan jawaban yang benar dan meyakinkan. Siapa yang belum mengenal akidah ini, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah dia pasti akan merasa dalam merasa selalu dalam kebimbangan dan keraguan. Nah, solusinya apa? Ya memang ya seluruh manusia diperintahkan untuk mengenal akidah al-Islam ini, ya. Mengenal loh, diperintahkan untuk mengenal, bukan memaksa. Dari itu ya, dakwah tentang akidah ini selalu disampaikan gitu loh. Hanya menyampaikan saja, kita bukan memaksa, ya kan? Ada orang di luar Islam ya, semoga dengan mendengarkan penyampaian ini ya, dia mendapat sinyal dari Allah. Semoga gitu Pak ya, gitu dia. Enggak ada paksaan, tidak ada paksaan, ya. Karena ini memang sudah menjadi sunnatullah, ya kan? Ya. Dakwah tauhid ini memang sudah menjadi sunnatullah. Para rasul diutus itu adalah karena dakwah tauhid, bukan perkara-perkara hukum dahulu, bukan. Ya, semuanya dakwah tauhid. Nah, dari itu ya, siapa yang belum mengenal akidah ya atau akidah tauhid ini, maka dia akan pasti ya masih dan akan tetap berada dalam kebimbangan dan kebingungan tentang kehidupan ini. Nah, dengan izin Allah dan ridhonya, bagi hamba yang sudah mengenal akidah tauhid, kebimbangan itu akan hilang Bapak Ibu. Ya, keraguan-raguan itu akan hilang dalam hatinya. Iya, jawabannya apa? Semuanya pasti. Tidak boleh ragu-ragu. Nah, itulah akidah tauhid. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Bahasan inti ya dari yang kemarin, yaitu tentang zat ilahiyah. Ya, baik, Masya Allah. Kemarin sudah sampai ya, ini sudah mustahil kita mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ada ilmuwan falak yang terkenal namanya Camille Flammarion ya. Dalam bukunya Kekuatan Alam yang Tersembunyi itu Bapak ya, sudah. Kemudian alam sebagai bukti yang menguatkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. Matahari, bulan dan bintang. Kemudian alam itu apa? Ada dua, alam atas dan alam bawah. Semuanya itu ya, menjadi bukti yang menguatkan bahwa Allah itu ada. Ya, kalau bahasa artinya umumnya Tuhan itu ada. Ya, subhanallah. Terus ini ya yang terakhir sampai di sini gitu kan. Ya, persepsi atau pandangan-pandangan hamba-hamba Allah dalam dunia ini ya, tentang apa? Tentang Allah dan keberadaan alam ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, alam ini berasal dari tidak ada. Itu kata mereka. Dari tidak ada. Nah, gitu saja. Nggak ada alam ini dahulu gitu kan. Terus yang kedua, ada, cuman datangnya tiba-tiba saja. Yang ketiga, ada yang mengadakan dan yang menciptakannya. Nah, semoga kita termasuk yang ketiga ini gitu kan. Hamba yang meyakini bahwa alam ini pasti ada yang mengadakannya. Tidak mungkin dia datang tiba-tiba, atau alam itu berasal dari tidak ada. Enggak mungkin gitu kan. Yang pertama ya, yang pertama itu batil ya, bisa kita katakan tidak sah. Dengan apa? Ya dengan akal sehat kita gitu kan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Tur. Ini bagus Bapak Ibu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kalimat ini bagus ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam ini diciptakan bukan dari sesuatu materi?
Nah, itu. Allah ngasih pertanyaan kepada hamba-hamba yang berakal gitu loh, Pak. Coba kalian renungkan gitu kan. Apakah alam ini berasal dari bukan sebuah materi gitu kan? Contoh, Pak. Matahari gitu kan. Kalau kita mengatakan dia berasal dari tidak ada. Mungkin nggak gitu. Pasti ada apanya? Materinya gitu loh. Nah, gitu loh. Materi matahari yang gede itu. Kemudian panasnya yang dahsyat itu, Pak. Nggak mungkin dia berasal dari tidak ada. Nah, ini ya. Am khuliqu min ghairi syai'in, kata Allah. Am humul khaliqun, atau dia sendiri yang menciptakan dirinya. Nah, itu loh. Yang pertama apa? Contohnya, apakah matahari itu dia berasal dari tidak ada? Maksudnya apa? Dia terbentuk bukan dari sebuah materi, gitu loh. Atau matahari itu sendiri yang menciptakan dirinya. Nah, gitu loh, Pak. Kira-kira masuk akal nggak, Pak? Matahari itu sendiri menciptakan dirinya kemudian jadi matahari gitu loh. Subhanallah, ya, maha suci Allah. Ya, bulan contohnya. Apakah bulan itu yang menciptakan dirinya sendiri gitu kan? Am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal ard? Ya. Apakah bumi atau matahari itu yang menciptakan langit dan bumi ini? Mungkinkah begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Bal la yuqinun, kata Allah. Bahkan kebanyakan dari hambaku itu, kata Allah, banyak yang tidak beriman, yang tidak meyakini bahwa alam ini ada yang menciptakannya. Tidak mungkin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kalau yang kedua sangat tidak masuk akal. Iya, ya. Alam ini datang tiba-tiba itu sangat tidak masuk akal, ya. Bumi ini hadir terhampar luas ini dengan tiba-tiba saja. Tidak masuk akal, ya, bagi orang yang punya akal sehat. Langit ini, ya, terbentuk, ya, tanpa tiang dengan tiba-tiba saja. Tidak. Nah, terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afillahi syak. Ya. Ini ditantang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afillahi syak fatiris samawati wal ard. Apakah tentang Allah itu masih ada keraguan? Ya. Yang mana dia itu yang maha menciptakan langit dan bumi ini. Masih adakah keraguan dalam hati kalian, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Afillahi syaqqa fatiris samawati wal ard. Yang ketiga, bahwa alam ini ada yang menciptakannya. Iya. Nah, semoga kita termasuk, ya, kepada golongan hamba Allah yang ketiga ini. Ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ditutup dengan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada malam, ya, al-lail wan nahar. Ada apa Bapak Ibu? Wan nahar, ada siang, kata Allah. Ada apa lagi? Wasyamsu, dan ada matahari. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Wal qamaru, ada matahari, ada bulan. Terus kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Ya, kalian wahai hamba-hambaku, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, beribadahlah kepada Allah, yang dialah yang menciptakan semua itu, yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, yang menciptakan malam, yang menciptakan siang itu. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, kata Allah. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kalian itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada yang lain. Sampai di sini kemarin. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, fitrah sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala, fitrah insan.
Ya, kita punya fitrah ini itu sebagai dalil adanya Allah. Selain alam yang dengan segala keindahan, keteraturan dan kerapiannya dapat memberikan pengakuan tentang wujudnya Allah, yaitu selain itu semua gitu, yaitu rasa dan perasaan yang ada di dalam jiwa seorang hamba. Nah, ini Pak. Jadi kita punya rasa dan perasaan itu atau fitrah gitu ya. Atau gairah keinsafan yang menjadi pembeda seorang insan dan hewan. Jadi fitrah, kita punya fitrah, punya perasaan yang dengan fitrah dan perasaan itu kita berbeda dengan hewan. Nah, fitrah itu sebagai dalil juga adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, dalam surah Yunus ini Pak, bagus renungannya. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massa. Ya. Apa kata Allah? Dan apabila insan itu ditimpa sebuah kesusahan dalam hidupnya atau sebuah cobaan dalam hidupnya, da'ana, dia pasti meminta kepada kami. Itulah Pak. Dan cara mintanya li jambihi au qa'idan au qa'ima. Maksudnya dia memohon pertolongan kepada Allah itu, berdoa kepada Allah itu apa? Seorang insan ini berdoa kepada Allah itu baik dalam berbaring, baik dalam duduk maupun dia qa'imah, dalam sedang berdiri. Artinya apa? Kalau seorang insan itu sedang susah, berada dalam keadaan sulit, ya, pasti ia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya siapa nih, Pak? Contoh nyatanya bagaimana? Contoh nyatanya kalau yang saya pahami gitu kan, contoh nyatanya ada seorang hamba yang tidak taat kepada Allah gitu Pak ya. Disuruh beribadah, apa itu ibadah mungkin, begitulah. Disuruh taat kepada Allah, nggak mau taat. Bertahun-tahun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh seorang hamba. Tahu-tahu suatu hari dia sakit berat. Ya. Badan ini sakit sekali. Dalam sakit itu apa Pak dia bilang? Ya Allah. Gitu loh Pak. Ya karena mungkin dia merasa orang-orang di sekitar dia nggak mampu lagi untuk membantu gitu Pak ya. Dokter nggak mampu, keluarga pun juga nggak bisa lagi menguatkan. Di tengah dalam kesakitan dan kesempitannya itu, seorang hamba yang tidak pernah mau taat kepada Allah ini, dia berkata, wahai Tuhan, enggak Pak? Kalimat yang keluar itu fitrah atau tidak Pak? Fitrah, subhanallah. Sejauh-jauhnya hamba kepada Tuhannya, kalau sudah susah dan berat musibah yang dirasakan, pasti dia ya sekali-kali akan menyampaikan keluhannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang tidak taat atau yang selama hidupnya enggak mau taat kepada Allah. Saat dia ditimpa musibah kata Allah, da'ana ya, wahai Tuhan katanya. Ya mungkin bagi yang belum terbiasa nyebut ya Allah gitu kan, ya Tuhan. Atau kalau orang Inggris, oh my God gitu apa ya. Iya, kalimat itu apa? Kalimat fitrah, bahwa jiwa ini mengakui bahwa ada Tuhan ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu menjadi tempat bergantung semua hamba. Itu contoh bagi hamba-hamba yang tidak taat. Bagaimana kalau kita yang setiap hari beribadah kepada Allah ya Pak ya? Beribadah kepada Allah, tentu fitrah kita itu akan lebih halus lagi ya. Akan melebihi daripada hamba-hamba yang tidak taat. Jadi setelah dia hamba yang tidak taat kepada Allah ini, contohnya setelah berdoa kepada Allah ya, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk ya, au qaimana. Ini gambaran berdoanya Pak ya. Di jambihi ini berbaring. Au qaidan, dalam keadaan duduk dia berharap kepada Allah agar cobaan hidupnya itu diangkat oleh Allah. Au qaidan, au qaima. Sedang berjalan pun, sedang berdiri pun dia berharap, ya Allah sembuhkan saya ya Allah, ya Allah ya. Terus kata Allah,
Falamma kashafna anhu durrahu, dan ketika kami sembuhkan, ya, kami hilangkan cobaan atau kesulitan dalam hidupnya, atau kami sembuhkan penyakit dia yang berat itu, marra ka'allam yad'una ila durrim massah, dia berpaling lagi, ya, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Itulah Pak. Tapi yang menariknya ini, ya, sejauh-jauh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sekufur-kufurnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak taat-taatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu titik, suatu momen pasti ia pernah mengeluh, ya, menyebut ya Allah, ya Tuhan, oh my God, gitu kan, ya Robbi, gitu kan. Ya, ada orang yang bertahun-tahun tidak mau sholat misalnya kan, bertahun-tahun tidak mau pernah mengenal, ya, Al-Quran dan hadis Nabi. Saat sakit berat, dia menyebut ya Robbi, katanya, ya Robbi, dengan apa Pak? Dengan apa istilahnya? Ya alami saja gitu, ya Robbi, tolong sembuhkan hamba, ya Robbi, katanya. Itu fitrah, dan itu, ya, fitrah inilah, ya, salah satu, ya, menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus bukti nyata dari pengalaman insan. Nah, ini dalam kehidupan ini memang kita masing-masing punya berbagai pengalaman, Bapak Ibu. Pengalaman pribadi seorang hamba yang dapat menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mungkin banyaklah contoh-contoh dalam kehidupan kita. Contohnya para mu'alaf, ya, para mu'alaf itu kalau kita tanya Bapak Ibu, beda-beda pengalaman dia. Ya. Kalau kamu dari mana? Dari sisi apa? Dapat hidayah dari Allah. Ustadz, kalau saya tertariknya dapat hidayah itu lewat surat Al-Ikhlas, katanya. Iya. Nah, ya, gitu. Macam-macam Pak. Kalau saya masuk Islamnya lewat itu Ustadz, misalnya lewat apa istilahnya? Mendengar azan misalnya. Tiap hari dekat rumah saya dengar azan gitu kan. Tahu-tahu timbul pertanyaan, ya kan. Kok begitu ya? Orang muslim itu sholat tiap hari gitu. Nah, seolah-olah dia dapat sinyal gitu loh Pak. Dapat sinyal. Atau saya masuk Islam ini Ustadz, katanya kan, karena mendengarkan pengajian dekat masjid rumah saya misalnya. Ya, bermacam-macam, ya. Sinyal-sinyal, ya, sinyal-sinyal hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti nyata dari pengalaman seorang insan. Jadi pengalaman yang membuka tabir sebuah hakikat yang tidak mampu diketahui oleh anggota badannya, yaitu tentang zat yang mengatur alam ini, yang menjalankannya, ya, sesuai dengan sistem perputarannya dengan sangat rapi dan teratur. Sungguh pengalaman ini telah mengenalkannya tentang Allah Subhanahu wa taala dan telah memberinya hidayah. Ya. Sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman hamba yang mana, ya, dengan sebuah pengalaman itu dia digiring atau mendapat sinyal, ya, sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengalaman-pengalaman ini, ya, bisa kita kuatkan, bisa kita pastikan itu membuktikan juga bahwa Allah itu ada dalam kehidupan ini. Ya, nggak bisa kita mengatakan kehidupan ini tidak ada yang mengatur, tidak bisa. Ya, pasti ada yang mengatur. Selanjutnya, dukungan ilahi. Sebagai bukti lain adanya Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba beriman lebih mulia dan dilebihkan dari yang tidak beriman. Nah, ini Bapak Ibu, ya, maksudnya begini, ya. Setahu kita dalam sejarah gitu kan, hamba yang beriman itu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang tidak beriman tidak dimuliakan. Betul nggak Pak? Dari zaman dahulu sampai sekarang, hamba-hamba yang beriman itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Betul enggak? Betul enggak? Contohnya begini, ya. Nabi Musa dan Firaun, ya kan? Itu sebagai bukti bagi kita, ya, bahwa Allah itu ada dalam kehidupan, ya. Nabi Musa itu kenapa beliau dimuliakan oleh Allah? Karena beriman. Firaun itu kenapa dia dihinakan oleh Allah? Karena tidak beriman. Nah, realita ini sebagai bukti penguat bahwa Allah itu ada. Ya, yang beriman itu akan selamat, dan yang tidak beriman kepada Allah tidak ada jaminan untuk selamat. Terus dari sisi ilmu, adab,
kecerdasan spiritual, kesucian hati, cinta pengorbanan, sayang terhadap sesama makhluk, bermanfaat bagi yang lain, gitu kan? Siapakah yang merubah kebiasaan itu menjadi lebih ramah, ya, lebih baik, sangat sensitif dan sempurna? Ini adalah rahasia adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melihat dalam kehidupan ini ada yang apa? Yang baik, ada orang yang cinta pengorbanan, ya, kasih sayang kepada sesama, ya, realita-realita itu semua, ya, ini adalah rahasia adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikut bukti dari nakal. Nakal itu adalah dalil-dalil apa? Al-Qur'an atau juga hadis bisa dimasukkan. Dan dari bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, buktinya apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala itu dakwahnya para nabi dan rasul dari zaman dahulu yang memberi pesan bahwa alam ini memiliki Tuhan atau Rabb yang sangat bijaksana, yang mengatur dengan penuh hati-hati dan teliti. Dan mereka semua tetap menang dan mulia atas segala musuhnya yang selalu menantang dan menghalang. Nah, ini contoh tadi, gitu kan? Jadi kita tahu bahwa dalam sejarah hidup manusia ini Allah mengutus para nabi dan rasul, ya kan Pak? Dan para nabi itu dalam berdakwah dari zaman dahulu, ya, beliau itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari siapa? Dari musuh-musuhnya yang menghalang. Ya kan? Nah, berarti berapa? Itu ada gitu loh, ya. Realita itu ada dan realita itu siapa yang mengadakan? Dialah Allah Subhanahu wa taala, penguat, gitu ya. Nabi Ibrahim, ya, dengan kaumnya dan bapaknya, ya kan? Nabi Ibrahim mulia dan kaumnya yang tidak beriman dan bapaknya tidak beriman tidak mulia. Siapa yang menciptakan itu kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dakwah para rasul, lihat ini apa sebagai bukti. Wa kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafaru sufla, ya. Kalimat Allah itu tetap akan mulia, dan kalimat orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang mengingkari, ya, risalah-risalah ilahi itu apa? Mereka itu tetap, ya, pasti berada dalam kehinaan. Ini sudah sunatullah. Nah, sunatullah itu siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita mengatakan nggak ada Tuhan dalam hidup ini, ya kan? Tidak ada Rob dalam hidup ini atau tidak ada Allah dalam hidup ini. Lah kalau tidak ada Allah dalam hidup ini, ya, itu buktinya ada apa? Ada para rasul dan para nabi diutus dalam berdakwah, dan beliau-beliau yang diutus dalam berdakwah itu semuanya menang. Maksud menang itu mulia, dimuliakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Pak pertanyaan nih Pak? Ada enggak dalam sejarah orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang yang membangkang kepada Allah dia mulia? Ini pertanyaan. Ada enggak? Kalau ada silakan sampaikan. Gitu. Kita tanyakan kepada orang-orang yang belum mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Pasti, ya, semuanya mengatakan, ya. Enggak ada katanya kan. Firaun itu kalah atau menang? Kalah. Firaun itu mulia atau hina? Hina. Ya. Sekalipun orang-orang yang tidak beriman, dia pasti mengatakan Firaun itu hina. Firaun itu hina. Ya. Bahkan untuk menguatkan kalau dia masih belum percaya bahwa Firaun itu hina, gitu kan. Kamu mau nggak dikatakan sebagai Firaun? Kalau kamu masih membela Firaun itu tidak hina, ya kan Pak? Atau mulia, gitu kan? Pasti marahnya minta ampun. Kamu ini bilang saya Firaun, gitu katanya, gitu dia. Iya, tidak ada orang yang mengatakan dalam sejarah manusia Firaun itu mulia, Pak. Baik orang Nasrani, baik orang Yahudi, baik kaum-kaum sebelumnya, ya. Setiap nyebut nama Firaun pasti yang tergambar apa? Kehinaan, pembangkangan kepada Tuhan, gitu loh, Pak. Gimana Pak? Pak Haji?
Iya, Masya Allah, ya. Ini contoh, betul ya. Ya, pasti dimanapun kita berada, kalau seseorang dia dinisbatkan kepada sesuatu yang hina, pasti dia marah, dia nggak nerima. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang menciptakan kehinaan dan kemuliaan itu? Gitu loh Pak. Siapa yang menciptakan kehinaan dan kemuliaan itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti dari akal dari nakal, bahwa tidak mungkin alam ini di dunia ini atau teraturnya alam ini tanpa ada yang mengadakan, tidak mungkin. Nah, itu subhanallah. Sedikit lagi ya. Terus tidak ada alasan dan pegangan untuk ingkar. Nah, setelah bukti-bukti yang nyata, nggak mau dibilang Firaun, ya nggak mau istilahnya. Coba kalau ya, ini contoh penguat lagi Pak ya. Ada orang yang tidak taat kepada Allah. Ada orang yang tidak taat kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Dia dibilang sebagai Nabi Musa. Kira-kira senang nggak dia Pak? Kamu ini kayak Nabi Musa ya, gitu kan? Senang atau marah dia? Senang. Kenapa? Karena dia tahu dalam fitrahnya Nabi Musa itu mulia. Ya, kita kasih contoh pendekatan-pendekatan gitu ya. Nabi Musa itu mulia. Siapa yang menciptakan kemuliaan? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang mengutus Nabi Musa itu sebagai rasul? Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu bilang dalam dunia ini nggak ada Tuhan. Bagaimana? Ya. Kamu senang disebut seperti Nabi Musa, tetapi kamu nggak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu marah disebut sebagai Firaun, tapi nggak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya makanya dikatakan nggak ada pegangan, ya, tidak ada pegangan dan alasan untuk ingkar. Nggak ada, Pak. Ya. Jadi kalau kita menemukan dalam kehidupan ini ada yang masih ingkar, ya, masih belum mau beriman tentang adanya Allah, ya sebenarnya itu hanya mempertahankan mempertahankan saja gitu lah. Mempertahankan dengan tidak memiliki pegangan apapun gitu loh. Nah, itu dia. Tidak ada alasan dan pegangan untuk ingkar. Secara akal sehat dan keilmuan, ingkar terhadap wujudnya Allah, ingkar terhadap wujudnya Allah adalah sebuah kemustahilan. Anggapan yang tidak punya pegangan dan tumpuan. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang baru, ya. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah semenjak zaman dahulu telah dihadapi oleh para nabi dan rasul. Nah, itu dia. Nabi dan rasul menyampaikan dakwah tauhid kepada kaumnya, ya. Ada kaum yang beriman, ada yang tidak mau beriman, ya kan? Ada yang ingkar, ya. Tetap saja, ya. Bagaimanapun kamu Muhammad, bagaimanapun kamu Musa menyampaikan hal-hal yang yang memaksa kami untuk beriman, memang ada, ya, memang ada yang tetap tidak mau beriman. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang gitu, kita yang hidup zaman sekarang Bapak Ibu, kalau melihat realita itu, ya, dimanapun dan kapanpun pasti ada hamba yang tetap tidak mau beriman. Kira-kira kita nerima enggak? Nerima, ya, karena itu juga termasuk sunnatullah, ya. Kalau beriman semua orang di dunia ini, kira-kira gimana itu, Pak? Beriman semua. Allah mampu enggak menciptakan seluruh makhluk ini beriman kepada Allah? Mampu enggak Allah? Mampu. Sangat mampu sekali. Tetapi sunnatullah itu lain, gitu kan? Dalam hidup ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, masuk akal. Sudah sunnatullah. Dari itu kita, ya, dalam belajar tauhid, ya, nggak boleh juga gitu loh untuk berprinsip saya punya keinginan semua orang ini beriman. Nggak boleh, ya, karena melewati sunnatullah kita gitu. Kalau kita menginginkan semua orang dalam hidup ini beriman, artinya kita paksakan beriman semuanya, ya nggak mungkin, ya kan? Pasti ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, kalau beriman semua berarti penuh dong surga gitu kan? Iya, kalau beriman semua kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka kosong. Iya, masuk akal kalau begitu Bapak Ibu. Jadi memang
sebagai penguat juga ya. Belajar tauhid dan belajar akidah itu bukan untuk memaksakan, tidak. Subhanallah ya, kita ini hanya menjalankan saja Bapak Ibu, menjalankan dakwah-dakwah para nabi dan rasul ya. Agar apa? Semoga dengan adanya dakwah-dakwah, penyampaian-penyampaian ini gitu, hamba-hamba itu dapat sinyal hidayah gitu saja. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman, ya syukur alhamdulillah. Kalau belum ya kita doakan semoga diberi sinyal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ada pemaksaan di dalamnya? Sungguh tidak Bapak Ibu, ya. Bukan ya. Dakwah tauhid itu bukanlah sebuah pemaksaan, ya. Baik. Bukti dan dalil penguat. Nah, subhanallah, ini sebuah riset ya atau apa istilahnya? Penelitian. Dr. Dinat ya, Dinat telah menjelaskan dalam penelitiannya ya, ini dikutip oleh Said Sabiq dalam bukunya gitu kan. Dr. Dinat ya telah menjelaskan dalam penelitiannya tentang pendapat dan pandangan para ilmuwan-ilmuwan senior dunia tentang akidah mereka. Tentang akidah atau keyakinan yang mereka pegang dan yakini. Maka ditemukan hasilnya membuktikan ya. Dari 290 ilmuwan. Ini para ilmuwan loh Pak, profesor-profesor yang berilmu ya, fisika, kimia dan apa-apa semuanya gitu kan. Dari 290 ilmuwan yaitu sebagai berikut ya. 242 dari mereka menyatakan beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah itu Tuhan itu ada. Para ilmuwan itu Pak ya. 242 dari mereka menyatakan Tuhan itu ada. Ya. Allah itu ada. Dari 28 dari mereka masih belum yakin. Gitu loh Pak. Dan 20 ya tidak perhatian perkara ini. Gitu loh Pak. Jadi 20 para ilmuwan itu mereka nggak perhatian. Maksudnya nggak usah lah ngomong-ngomong gitu loh. Ya, kita ngomong tentang fisika saja gitu loh. Tentang kimia saja gitu. Perkara-perkara ketuhanan itu nggak mau gitu loh. Hanya 20 orang. Nah, gitu loh Pak. Ini data ya. Berarti apa? Kebanyakan dari para ilmuwan yang pintar-pintar itu mereka meyakini bahwa dalam kehidupan ini, bahwa alam ini ada yang menciptakannya. Sumbernya adalah majalah Al-Azhar ya, jilid ke-29 dari kitab Al-Islam ya, karangan Dr. Ahmad Shalabi. Alhamdulillah ya, sampai situ dulu ya. Semoga pertemuan-pertemuan sederhana kita bermanfaat. Dan kita terutama siapapun yang mendengarkan kajian ini ya semoga semakin kuat gitu Bapak Ibu. Tidak ada ragu-ragu lagi tentang berakidah ini. Karena kalau ada keraguan di dalam akidah itu bukan dinamakan akidah. Tapi apa? Prasangka dan ya sangka-sangkaan saja. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ya, Pak. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau kita lihat ya dari hadis tentang itu kan tentang apa? Salat, Pak. Ya, salat ya. Kalau dalam pelaksanaan kita harus bedakan. Ada pemaksaan akidah dan ada pemaksaan pengamalan syariah ya. Kalau dalam ya, jadi yang tidak ada pemaksaan itu adalah al-aqidah. Jadi seorang hamba kalau sudah berislam ya, maka dia harus tunduk dengan hukum yang ada dalam Islam itu. Dan ini diterima dengan akal sehat loh Pak. Ya Pak. Saya sudah ngaku sudah baca syahadat.
Kemudian saya sudah masuk gerbang Islam. Berarti kalau kita sudah masuk gerbang Islam, kita sudah dapat jaminan ya. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis ya. Jaminan kemuliaan. Jaminan apa lagi? Tidak kekal di neraka. Ya, seorang muslim itu tidak kekal di neraka. Terus jaminan pasti masuk surga. Itu dia jaminannya. Sekalipun nanti banyak maksiat, ya, kita diazab, tapi jaminan untuk mendapat surga Allah itu ada. Berarti ini kan sebuah kemuliaan, Pak. Nah, dengan sebuah kemuliaan yang diberi oleh Allah itu, dalam berislam itu kita diberi tugas-tugas. Ya, saat melakukan tugas itulah ya kita nggak boleh ya, nggak bisa mengatakan itu sebuah paksaan. Ya, logikanya ya karena kita sudah diberi keistimewaan oleh Allah, nah kelebihan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah. Dari itu dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada dalam Islam ya, kita nggak bisa mengatakan itu sebuah paksaan, tetapi pendidikan gitu loh, Pak. Contoh, ada seorang muslim yang sudah baligh lah gitu kan, dia nggak mau sholat, diajak sholat nggak mau sholat. Nah, terus nggak boleh pergaulan bebas, nggak boleh minum khamar, nggak boleh berjudi gitu. Contohnya, terus dia bilang banyak sekali peraturan dalam Islam ini. Kira-kira layak nggak, Pak? Banyak sekali peraturan dalam Islam ini. Layak nggak? Dia nggak nyadar bahwa kamu dalam Islam itu sudah mendapatkan keistimewaan, kemuliaan dari Allah, jaminan-jaminan ini. Tahu-tahu kamu ngomong banyak sekali peraturan dalam Islam. Itu contoh dalam realita kehidupan, dalam dunia kerja misalnya. Saya kerja di perusahaan yang sangat besar, yang kuat secara finansial. Saya kerja. Selama saya kerja itu, ya keluarga saya dijamin kesehatan. Ya Pak ya. Anak saya sekolah, sekolah, anak-anak dijamin semuanya. Kalau sakit pokoknya gratis semuanya. Ya. Tetapi suatu hari saya mengatakan, perusahaan ini kalau terlambat dikit gitu kan, ngasih ini peraturan-peraturan. Kira-kira layak nggak Pak gitu? Layak nggak kita ngomong begitu? Sungguh tidak layak gitu loh. Itu hanya berlevel apa Bapak Ibu? Level perusahaan. Malu kita ngomong begitu Bapak Ibu ya. Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu kan, yang membuat syariat ya, yang memberi kita kehidupan, yang menjamin keselamatan kita, yang memberi kita keturunan, yang memberi kita kenyamanan dalam hidup. Tahu-tahu kita mengatakan banyak sekali peraturan dalam Islam ini gitu kan. Saya pengen bebas saja. Nah, bagaimana? Jadi untuk contoh dalam hadis tadi Bapak ya, itu bukan perkara pemaksaan akidah, tetapi pemaksaan dalam menjalankan syariah. Dan bisa kita kategorikan itu adalah sebuah pemaksaan untuk mendidik dalam kedisiplinan saja atau pendidikan saja ya. Bahkan ya hadis ini perlu dijelaskan ya. Apa kata Nabi? Kalau dia sudah umur 7 tahun dulu Pak ya, 7 tahun ajak dan perintahkan dia sholat. Wahai anakku sholat. Wahai anakku sholat. Kalau sudah 10 tahun, kalau nggak mau baru dipukul. Itu kata Nabi. Berarti masih ada keramahan-keramahan. Dan catatannya juga, mukul itu bukan sampai mati anak. Nah, itu loh Pak. Ya kan? Mukul itu jangan digambarkan kilpak itu sampai merah. Bukan. Maksud Nabi itu agak keras dikit kamu mendidiknya. Ya kan? Bisa jadi apalah ya. Yang penting lebih keras daripada umur 7 tahun tadi. Agak tegas dikit. Itu maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau perkara akidah, sungguh tidak ada pemaksaan. Bagi yang sudah beriman, syukur alhamdulillah. Bagi yang belum beriman, ya dakwah tauhid para rasul ini akan disampaikan oleh para ulama. Ya, bagi yang belum beriman kepada Allah, kita doakan beriman kepada Allah. Tidak ada sedikit pun kebencian kepada orang-orang yang belum beriman atau tidak beriman kepada Allah. Ya, semuanya Kenapa? Beriman atau tidak berimannya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, teringat kita dalam surat Yunus. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Wahai Muhammad, jika Allah menghendaki ya, pasti orang yang ada di bumi ini semuanya beriman. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, gitu kan? Wahai Muhammad, apakah kamu mau membenci manusia semua ini sampai mereka beriman kepada Allah?
Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Nabi dilarang oleh Allah untuk membenci orang yang belum beriman. Itu maknanya. Enggak boleh membenci orang yang belum beriman. Kenapa? Wa ma kana li nafsin an tu'mina, ya. Wah. Sabar Ustaz. Ya. Baik, Pak. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, kata Allah. Wahai Muhammad, ya, setiap hamba itu tidak mungkin, ya. Setiap hamba itu tidak mungkin dia beriman kecuali apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini hanya tugas saja Bapak Ibu, ya. Saya berkoar-koar ngomong begini gitu kan. Kalau seorang hamba belum diberi hidayah oleh Allah masih tetap saja enggak akan. Gitu loh, Pak. Semuanya apa? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Ini kaidah. Jadi perkara beriman atau belum beriman, dapat hidayah atau belum dapat hidayah, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak apa? Jadi catatan gitu ya. Yang enggak boleh itu kita menghentikan dakwah. Nah, itu yang enggak boleh. Kalau kita menghentikan dakwah-dakwah, menghentikan kajian-kajian gitu ya kepada umat ini ya, berarti kita menghentikan apa? Perjuangan para nabi dan rasul, itu saja. Nggak boleh gitu loh, nggak boleh menghentikan perjuangan dakwah para nabi dan rasul. Sekian gitu Pak, Masya Allah. Pak. Ustaz Irfan. Ya, Masya Allah. Sudah dijamin. Ya. Ya. Ya, filsafat. Masya Allah. Sederhananya ya, kenapa realita yang kita lihat dalam hidup ini bermacam-macam ya kan? Padahal kita ketika dalam rahim ya itu sudah dikenalkan oleh Allah, sudah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala, ya semua hamba Allah ciptaan Allah itu ya, manusia ini sudah berjanji kepada Allah. Iya gitu kan? Ya, engkau adalah Allah Subhanahu wa taala penciptaku. Kenapa selama setelah hadir ke dunia ini gitu kan? Ya, berubah-ubah. Nah, perubahan itu ya boleh, yang pertama sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud kehendak Allah ini sunnatullah. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbedaan ini terjadi. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk menguji hamba itu, Bapak Ibu. Ya, untuk menguji, memberi cobaan kepada hamba. Cobaan terhadap apa? Yang jelasnya adalah cobaan atau ujian akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita dalam lahir masih dalam perut ibu gitu kan,
Kita belum mengetahui apa-apa, tetapi kita sudah diberi apa oleh Allah? Sudah diberi modal akal yang sangat cerdas, ya. Ya, makanya para ulama dalam ilmu tauhid, kajian akal itu adalah apa? Sebuah anugerah yang sangat besar sekali. Akal sehat itu, Pak. Ya. Jangan sampai ya akal sehat kalian itu ya bisa berubah karena faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor luar nantinya gitu kan. Jadi kita memang diuji gitu. Karena kalau tidak ada ujian, ya, kalau tidak ada ujian dalam kehidupan ini gitu Pak ya. Ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang miskin, ada yang kaya gitu kan. Kalau tidak ada ujian ini, maka ya kehidupan ini seperti apa gitu loh Pak ya. Iya. Ya, dan realita itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sudah kehendak Allah gitu. Yang mana ujung-ujungnya nanti apa? Dalam kehidupan akhirat itu ada surga dan neraka. Nah, itu dia, Ustaz. Ya, cobaannya begitu. Ya, karena kita diberikan oleh Allah akal yang sehat. Nah, akal sehat itu nanti di akhirat ya akan diminta pertanggungjawaban ya. Kamu diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup di dunia gitu kan, kamu beriman enggak kepada Allah atau kamu masih ragu enggak tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu ragu padahal akal kamu enggak nerima bahwa jika alam ini tidak ada yang mengadakan contohnya gitu kan. Nah, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu menurut saya. Jadi kenapa ada perbedaan-perbedaan? Jawabannya adalah untuk menguji kita masing-masing gitu loh. Menguji terhadap akal sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Karena kalau orang yang tidak berakal sehat ya, dia akan diminta pertanggungjawaban enggak di akhirat nanti, Pak? Enggak ada. Ya. Orang yang gila gitu kan. Nah, pertanyaan, kalau ada orang yang gila masuk surga atau masuk neraka? Apa? Ya kalau gilanya dari lahir ya tentu ya bebas dari dosa gitu kan. Tapi kalau gilanya di tengah jalan ya, kalau gilanya di tengah jalan, kalau dalam fikih bagaimana? Ya sebelum dia gila itulah yang dihitung gitu ya. Dosa-dosanya ya kan. Itu dia. Iya dihitung sebelum balik ya. Nah, tapi kalau memang gila dari kecil ya berarti tidak punya beban apa-apa. Terus yang terakhir apa kata beliau? Orang dalam mengenal Allah itu menguatkan keyakinan itu berbeda-beda kata beliau. Ada dengan cara tasawuf gitu ya saya. Ada dengan ilmu kalam ya. Ini juga realita yang kita lihat gitu kan. Kita pun juga nggak bisa memaksakan. Nah, itu dia. Nggak boleh memaksakan ini. Karena begitulah perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi perlu kita sampaikan. Perlu kita sampaikan cara yang terbaik untuk menguatkan akidah itu. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Yaitu apa? Jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis. Dengan Al-Quran dan hadis itulah insya Allah kita dapat jaminan untuk menjaga dan menguatkan akidah. Ya, kalau saat kita, ya ini realita juga ya. Ada orang yang menghadiri kajiannya tentang akidah filsafat misalnya. Pertemuan itu selama 2 jam setengah. Selama 2 jam setengah itu sedikit pun tidak ada menyebut ayat Al-Quran. Sedikit pun tidak ada menyebut hadis Nabi SAW. Kajiannya tentang akidah. Saya berani mengatakan ya kajian yang begitu ya sederhananya ya gimana ya tidak terlalu bisa dipegang gitu loh Pak, atau menghabiskan waktu. Nah itu kalau menurut saya lah gitu ya, menghabiskan waktu gitu kan. Karena ngomongnya terlalu banyak, kemudian bahasan-bahasan itu hanya hanya seputar pemikiran-pemikiran manusia saja ya. Mempelajari akidah kalau hanya sekitar pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat manusia nggak akan selesai-selesai. Itu dia. Kita harus mengembalikan kepada kepada wahyu. Nah, itu dia ya. Tetapi dalam realitanya kita juga nggak bisa paksakan ya. Pasti akan pasti selalu
Ada ya hamba-hamba yang begini. Oh kalau saya pakai cara ini katanya. Saya nggak mau pakai cara itu. Ya silakan saja. Tetapi kita sudah menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya peganglah Al-Quran, kajilah hadis. Semoga itu kita terbimbing kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja Ustaz. Ya. Bertasawuf pun juga begitu ya. Bertasawuf misalnya kan. Dalam kajian tasawuf banyak ngomong pendapat ini ya. Tapi jarang sekali kita mengangkat firman Allah gitu kan. Jarang sekali kita mengangkat hadis-hadis Nabi ya. Itu ya kalau menurut saya ya mana pegangannya gitu loh. Kalau hanya kita mengangkat pendapat ini, pendapat kiai ini misalnya gitu kan. Pendapat ustadz ini tentang tasawuf. Ya silakanlah kalau mau mengangkat pendapat-pendapat, tetapi kita harus punya rujukan ya. Ada nggak dalam Al-Quran bahasan tentang ini? Ada nggak dalam hadis tentang ini? Ya, itu bagus gitu Pak ya. Sebagai jaminan sih. Oke, silakan. Insyaallah. Nah, sudah kayaknya Pak. Oh ya? Ya kalau kesyirikan lain lagi gitu kan. Kalau iya. Nah, gini Ustaz. Jadi syirik itu bisa kita golongkan, bisa kita jelaskan, ada syirik yang hakiki, ada syirik yang fi'li. Gitu loh. Jadi kalau ada seorang muslim ya, dia baca syahadat ya, dalam kaidah Islam dia mendapat jaminan surga. Ya, tetapi perbuatan-perbuatan dia kalau yang berbuat syirik itu kan, itu kalau dalam kaidah Islam ya dianggap sebagai dosa. Ya, dan dosa ini tidaklah membatalkan keislamannya dia gitu kan. Artinya ya syiriknya bagaimana dulu Ustaz gitu kan. Kalau kita kayak perbuatan-perbuatan yang Ustaz sampaikan itu, apakah perbuatan itu termasuk syirik hakiki atau tidak? Sedangkan dalam hatinya masih beriman, ya. Atau dia tetap mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi perbuatan-perbuatan itu kita golongkan kepada apa? Kepada dosa. Gitu dia. Ya kalau dosa nanti di akhiratnya bagaimana? Iya, dihisap saja gitu. Tetapi karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau syahadat, setiap hamba yang mengucapkan kalimat tauhid atau syahadat, dia mendapat jaminan ya untuk masuk surga. Sekalipun jaminan untuk masuk surga dan jaminan apa? Jaminan untuk tidak kekal di neraka, itu kaidahnya. Itulah Pak. Ya. Ini gimana Ustaz? Iya, iya. Ya. Nah, ya, saya sampaikan dalam hal ini sebenarnya Ustadz gitu ya, ada dua kelompok ulama ya. Ada yang mengatakan perbuatan-perbuatan yang bersifat syirik itu membatalkan keislamannya. Ya, membatalkan. Ya, ada yang kedua mengatakan perbuatan-perbuatan dosa atau yang menggiring kepada syirik ya, selagi dalam hatinya masih beriman gitu loh Pak. Ya, dia masih mengucapkan syahadat tetapi perbuatan-perbuatannya itu menggiring kepada dosa-dosa besar ya. Nah, itu ya, dosa-dosanya itu ya termasuk bahasan dosa gitu loh. Dia tidak membatalkan syahadat dia gitu loh. Kenapa? Karena dia masih meyakini gitu loh. Ya, kita tanya gitu, kamu baca 2 kalimat syahadat enggak? Baca gitu loh. Jadi kita berat untuk mengatakan perbuatan-perbuatannya ya sampai
seperti dosa besar, iya gitu kan. Tetapi dia masih mengucapkan itu loh Ustaz. Masalahnya mengucapkan itu. Karena kaedahnya setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat, dia sudah apa? Masuk ke gerbang Islam. Sebesar apapun dosanya. Itu loh dia. Dari itu bisa bisa dikelompokkan syirik itu juga menjadi dua kelompok. Ada yang syirik hakiki, ada yang syirik karena perbuatan dia gitu loh. Nah, kalau saya lebih condong kepada kelompok yang kedua ini. Saya enggak istilahnya agak berat rasanya mengatakan ya seorang yang sudah baca syahadat kemudian perbuatan-perbuatannya ya masih seperti apa? Ada yang seperti syirik gitu, seperti syirik atau semi-semi syirik. Tetapi dia masih berkeyakinan. Masalahnya dia masih berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia dalam hatinya masih ada la ilaha illallah. Nah, sedangkan perbuatannya itu seperti apa? Sudah menggiring kepada perbuatan syirik. Jadi ya ada syirik hakiki, ada syirik fi'li gitu loh. Iya. Yakin kita kesana kita ada di sana, ada di sini, ada begini. Iya. Terus pemaris. Iya. Kan hadis Rasulullah mengatakan semua umat akan masuk surga kecuali. Iya. Ada kecuali yang tidak mau. Apakah termasuk di sini? Karena dia tetap melakukan sholat, zakat. Iya. Tapi dia begitu sesuatu yang baik itu dia bertanya. Iya. Khawatirnya di sini kan ada dua. Khawatirnya memang Allah sendiri atau memang makhluk lain. Makhluk lain ya. Bagaimana itu hukumnya sebelum dia meninggal kan di situ kalau dia bertobat, oke. Iya. Kalau dia bertobat tetap bersatu beriman. Bagaimana itu? Ya kita kelompokkan kedua ini aja Sar, gitu kan. Jadi kalau memang kita setuju dengan pendapat yang mengatakan perbuatannya itu ya termasuk syirik hakiki gitu kan, ya berarti dia telah berbuat syirik hakiki itu saja gitu kan. Tapi ada pendapat yang apa? Selagi perbuatannya memang seperti syirik, tetapi dalam hatinya masih la ilaha illallah gitu kan. Ya. Ya tapi perkara ya Sar. Ya silakan Sar. Sebenarnya itu kan tadi sudah disebutkan ya, kalau meyakini adalah ujungnya itu sebenarnya itu. Oh, meyakini. Kita kalau mencium hajar aswad doang itu juga sama. Kita memiliki Ka'bah itu sama sebenarnya sekalipun itu sunnah Rasulullah. Iya. Tapi kalau ada keyakinan bahwa ada kekuatan di hajar aswad, syirik. Gitu. Iya. Sama aja sebenarnya gitu. Maka kembali niat daripada menurut saya iya. Kembali kepada niat si suara ini tidak gitu. Artinya sama terjadi orang ada yang kemudian pengen sekali mencium hajar aswad sampai kemudian joki dan mengkultus ya. Mengkultuskan dan sebagainya. Saya kira begitu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan kan, karena Umar bin Khattab pun merasakan betapa pada saat dia kafir dulu itu kan sampai dia mengatakan kalau Rasulullah nggak mencium saya tidak akan mencium ini karena bisa merusak akidah ya. Itu maksud saya semua tergantung pada keyakinan dalam itu tadi. Iya keyakinan memang penting. Tapi saat permasalahannya kan syahadah itu loh. Nah, sedangkan dalam bahasan kita dalam hukum ataupun dalam masalah akidah orang yang sudah mengucapkan syahadah atau dalam hatinya gitu kan ada la ilaha illallah gitu kan. Kemudian dia berbuat dosa, ini masalahnya, berbuat dosa gitu kan. Iya, itu apa istilahnya? Kita lah terutama, manusia ini kan kita nggak tahu gitu hati orang gitu loh, nah gitu dia. Makanya apa? Berat untuk mengatakan bahwa dia apa? Keluar dari Islam. Dalam hatinya masih la ilaha illallah. Ya, sebesar apapun dosa gitu kan. Sebesar apapun dosa, ya, dia akan tetap apa? Kita mengacu kepada la ilaha illallah yang diyakininya gitu. Coba kasih contoh. Ada orang yang beramal soleh banyak, ya, ketaatan seperti apa. Tetapi dalam hatinya nggak ada la ilaha illallah. Gimana itu, Ustaz? Nah, sama gitu aja. Jadi pegangannya adalah la ilaha illallah. Ya. Ya, ya. Bahwa itu sudah ada contoh dari Rasulullah. Ya. Niat ya. Kalau mencium aswad itu kan mengatakan andai kata Rasulullah tidak mencium ini maka aku tidak akan mencium
Ya, tidak mencium. Berarti itu hanya kegiatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya, menghidupkan sunnah Nabi. Tapi kalau ini tato itu yang mengikuti, tidak ada Rasulullah meminta ke dukun. Kita bicara beda konteks itu. Iya, iya. Itu jauh. Sama-sama meyakini Allah. Dia berpikir begini. Nggak boleh. Iya jelas ya. Ya. Saat ya. Dari awal lihat nih. Iya. Dari awal-awal. Iya, Ustaz. Oh, saya. Ini sebetulnya kita juga sudah bisa menyimpulkan. Iya. Sudah bisa menyimpulkan bahwa tadi Pak Taifan sudah menyimpulkan bahwa bentuk keyakinan itu untuk syirik. Iya kalau Ustaz, ya sebentar. Ya. Dari ya gimana? Menggugurkan keislaman atau tidak? Iya. Itu aja kan. Menggugurkan Islam atau tidak? Ada dua pendapat ulama tadi. Iya. Ada hakiki, Dan ya fi'li ya. Yang hakiki itu kita nggak tahu gitu loh. Ini Imam Tauhid itu ya, kita terluka oleh pisau. Kenapa kamu terluka oleh pisau? Kalau Imam Tauhid salah. Yang terluka itu menyebabkan pisau Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pisaunya. Ya kalau kita meyakini bahwa itu pisau yang melukai kita, syirik kita. Iya. Istilahnya begitu. Iya. Ya kan, Ustaz ya. Di pertemuan yang lalu kan sudah saya sampaikan di Muqaddimah bahwa akidah itu adalah urusan qalbi bukan amalan. Di awal-awal kajian juga sebelumnya perkara-perkara minta ke dukun, minta ke ke pohon besar, batu besar itu memang perbuatan syirik semua gitu loh. Itu dia. Sudah dimaklumi semua kalau dia memang meyakini gitu kan. Meyakini bahwa ya dukun itu bisa membantu, bisa kasih rezeki, itu memang syirik semua gitu loh. Kalau dia melakukan itu ya udahlah, berarti dia berbuat syirik gitu aja. Kalau meyakini ya saya, meyakini itu membatalkan, ya. Berarti sudah membatalkan keislamannya. Iya, berbuat syirik gitu. Oke, sekian Masya Allah. Menarik. Iya, terima kasih. Bikin ya menguras pikiran gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bersabar ini.